Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di permukiman padat penduduk, Jalan Untung Suropati, Karangasem. Satreskrim Polres Buleleng menangkap 6 wanita yang mempromosikan judi online di akun Instagram. Pemerintah Provinsi Bali dan 9 pemerintah daerah menerima 10 duplikat bendera pusaka di Pura Besaki, Karangasem. Kebakaran terjadi pada hari Minggu lalu di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Untung Suropati, Amlapura, Kabupaten Karangasem. Rumah milik salah seorang warga hangus terbakar. Kejadian ini membuat panik warga karena lokasi berada di permukiman padat penduduk. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan berjibaku melokalisir api agar tidak membesar dan merembet ke rumah yang lain. Dalam waktu setengah jam, api berhasil dipadamkan dan petugas mendinginkan sisa-sisa kebakaran agar api tidak muncul kembali. Ini menerima laporan jam 13.06 terkait dengan adanya kebakaran rumah, bangunan rumah yang terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 ruang dapur gitu kan. Oke, saat kejadian memang penghuninya ada di rumah? Informasi di lapangan penghuni ada di rumah tetapi tidak diketahui titik api dan perkiraan penyebab belum juga diketahui. Jadi kami meluncur ke sana dengan 3 armada dengan 14 personil. Jadi kami bisa melakukan pencegahan untuk agar api tidak merembet ke pemukiman lain gitu. Memang mepet ya rumahnya Pak Indawati? Ya, kemarin memang di sana padat penghuni, jadi bangunan juga agak mepet gitu kan. Bangunan yang terbakar ini merupakan rumah tempat tinggal dengan 2 kamar milik seorang wanita, Ida Ayu Sroni, berusia 58 tahun. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun seluruh harta benda milik korban ludes terbakar. Kerugian diperkirakan 80 juta rupiah. Hingga Selasa siang, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Jumlah kasus demam berdarah denggi DBD di Kabupaten Bangli berangsur menurun seiring memasuki musim kemarau. Menurut data Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, sebelumnya jumlah penderita DBD melonjak hingga 183 orang pada bulan April. Namun hingga bulan Agustus, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit ini menurun hingga tersisa 7 pasien DBD. Meski saat ini jumlah kasus yang dirawat menurun, RSUD Bangli tetap siap siaga mengantisipasi jika terjadi lonjakan pasien DBD. Saat ini RSUD Bangli memiliki 218 fasilitas ruang inap dengan petugas medis dan perawat yang sangat memadai. Kita rumah sakit selalu siap ya siaga dengan bila ada terjadi lonjakan karena kita sifatnya ruangan itu fleksibel. Ya, ketika ada kasus ini melonjak, kita siapkan ruangannya bisa digeser untuk perawatan pasien TB. Masyarakat kan tetap menjaga ya perilaku hidup bersih dan sehat ya, ABS dan perilaku hidup sehat. Di samping itu tetap menerapkan 3M plusnya ya, menguras, mengubur, menutup tempat penampungan air. Tren penurunan kasus DBD banyak dipengaruhi faktor cuaca. Di bulan Agustus, cuaca sudah memasuki musim panas, sehingga memengaruhi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tetap menerapkan 3M+, yakni menguras, mengubur, menutup tempat penampungan air, dan penggunaan lotion atau lainnya untuk mencegah gigitan nyamuk.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Hingga saat ini penyebab kematian mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan istrinya masih diliputi misteri. Hingga kini Polresta Denpasar terus menyelidiki kepastian penyebab kematian mantan Bupati Jembrana dan istrinya. Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Lawrence Raja Mangapul Heselo Senin lalu mengatakan, polisi saat ini masih berkoordinasi dengan tim forensik RSUP Prof. Ngurah untuk menyinkronkan data kepolisian. Kalau hasil sementara, saya belum bisa komen juga karena hasil sementara ini kesepakatannya nanti masih ada pemeriksaan patologi dengan apa? Patologi dulu. Artinya masih ada proses. Masih ada hasil dari forensik yang masih banyak yang belum ada hasilnya, baru dikirim kemarin. Mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana berusia 84 tahun dan istrinya Sri Wulan Trisna umur 64 tahun ditemukan tewas dalam rumahnya di Denpasar. Anak korban sebelumnya tidak bisa berkomunikasi sejak beberapa hari terakhir. Lalu bersama petugas Polsek Denpasar Selatan dan pengurus lingkungan, mereka mendobrak pintu rumah dan menemukan jasad pasangan suami istri ini sudah membusuk. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.